mediasi. Kok hasil mediasi? Tahu udah ikut aja deh. Alah. Jadi kemarin itu mediasi lu sebenarnya. Ah udah deh Beb. Maju jadi sekarang lu kesini aja. Nomor lu nih. Masuk aja dulu. Sampai mana? Akhirnya tiga Ibu Cika Cecilia sama Pak Indra Aditya. Yang satu lagi? Udah dimasukin? Ada anak di sini Pak? Ada diblokir Pak. Pak Indranya. Pak Fajar. Halo Pak. Gimana Pak? Siap. Gimana Pak? Update-nya? Sudah selesai. Lagi di skor. Ya, lagi di skor. Karena prinsipal Saya ada tunggu begini. Udah Pak, telepon Pak. Tadi panggil Sekarang telepon Pak. Gimana sih katanya berani kok cemen cium media kemarin dia bilang kalau Anda sebagai pengacaranya kan kita nggak pakai pengacara jangan bohong dia tidak melampung oh kalian sebagai pengacara bohong bilang melampung udah nggak usah hidup ini Indra mas tapi karena jadi bodoh Indra Aditya tuh anak saya kok bisa jadi nakal dia kenapa gitu Pak, ada mana? Dia ada di tempat gym. Dia tidak ke Lampung. Kamu mau bukti? Bohong. Masa dibayar? Ya, enggak. Enggak pengacara, jangan bohong. Kalian menjadi sensasi atas menentang anak saya. Tahu nggak? Semua pengacara, termasuk lo. Kita tunggu aja. Sekarang kita tunggu sampai jam 10 ya. Iya, Pak, jam Kita sengaja nggak pakai pengacara. Jangan di kamera, jangan di kamera. Aku nggak mau. Baru sakit-sakit nggak. Ini kan harusnya. Harusnya hari ini adalah mediasi ya. Sidang pertama ya pihak tergugat tidak datang. Sekarang sidang mediasi yang kedua. Tergugat tidak datang lagi ya. Artinya apa? Hakim sampaikan bahwa juga nyampaikan ke pengacara tergugat kalau Anda tidak datang artinya tidak ada itikat baik, seharusnya datang. Masalah pernikahan ini bukan masalah akhir dari semuanya, tapi ada anak yang harus diperjuangkan sama-sama. Jadi ngobrol di mediasi ini bukan masalah ngobrol mau cerai abis udah selesai, enggak. Tapi banyak hal yang mau dibicarakan mengenai bagaimana nanti sama anak. Itu bapaknya juga, kemana? Pertanyaan saya, Anda kemana? Katanya gentle, katanya berani, sekarang kemana? Alasannya sakit, surat sakit mana? Ya, kita tanya surat sakitnya mana? Ya, jadi tidak ada tanggung jawab sampai akhir, tidak ada itikat baik sampai akhir, tidak ada rencana ingin memperbaiki diri, tidak ada rencana apapun yang baik dari pihak tergugat. Jadi di sini hasil dari mediasinya karena dia tidak datang dengan alasan sakit yang dimana kita tidak tahu surat keterangan sakitnya tidak ada, jadi surat kuasa istimewanya pun dan juga tidak datang. Jadi ini tertunda ya. Bayangkan seorang ibu Cikita Medi yang juga harus banting tulang bekerja, yang juga harus mengurusi anaknya antar jemput sekolah ya, harus juga melakukan berbagai hal, mencari uang, mencari nafkah, semuanya dilakukan. Sekarang harus tertunda bolak-balik waktu hanya untuk melakukan sidang bolak-balik karena Anda tidak datang, hei tergugat ya. Jadi semua ini tertunda 1 minggu. 1 minggu ke depan. Hakim memberikan kesempatan 1 minggu untuk mediasi kembali dengan harapan ada itikat baik untuk dia datang. Kalau enggak lagi, ya sudah kata hakim ya sudah memang berarti dia benar-benar tidak ada itikat baik. Kita nggak tahu juga hasilnya apa. Jadi memang belum tahu, belum jelas. Tapi ini cukup membuat kami resah. Saya, keluarga Cikita dan kita semua yang hadir di sini itu cukup habis waktu kita, habis uang kita, habis tenaga mental dan kesehatan Ibu Cikita Medi. Bayangkan ya. Tolong bisa lihat juga kita punya sesuatu yang spekta, yang membuktikan bahwa apa yang Ibu Cikita sampaikan di sosial medianya dia terkait dengan perselingkuhan itu bukan fitnah, itu benar adanya. Yakni adalah video yang kita temukan bahwa saudara Indra Aditya tergugat
itu melakukan perselingkuhan di sebuah klub ya. Mereka berpeluk-pelukan, kita nggak tahu ciuman atau enggak, saya nggak tahu. Ya, ada intinya ciumannya. ada deh, Ada. ya udah. Jadi nanti bisa kita lihat sama-sama ya. Jadi intinya adalah ini tertunda dan ini cukup membuat waktu kita habis ya. Hey saudara tergugat, kalau Anda punya otak yang benar gitu ya, bertanggung jawab, udah tobat aja, tobat. Semakin Anda jalan, semakin Anda konvers sana sini, semakin Anda bicara banyak cakap, banyak pula yang kau salah gitu. Satu lagi saya mau sampaikan. Ada yang bilang begini, koruptor aja tidak ngaku masuk penjara. Lah apalagi kau ngaku main judol. Kau ngaku, ya itu udah satu bukti. Dia bilang itu namanya pengakuan itu adalah level terendah daripada pembuktian dan lainnya. Terserah mau level terendah, mau level terberapa. Intinya koruptor nggak ngaku aja masuk penjara, apalagi Anda ya mengaku dengan jelas di infotainment, di media, di publik, se-Indonesia Raya tahu Anda mengaku bermain judol ya. Tinggal kita tunggu Main pihak judol kepolisian sama ya. selingkuh. Main judol, Masih lihat selingkuh ya. Satu lagi, katanya minggu lalu itu pergi ke Lampung, tidak menghadiri persidangan. Ternyata Tanggal sore harinya, 22 Yes. Juli. 22 Juli sidang pertama bilangnya pergi keluar kota, tapi sore kami menemukan dia ada di tempat gym. Dan satu lagi, kami datangi tempat gym tersebut dan benar bahwa dia ada di tempat gym sore harinya. Artinya jika memang bisa nggak ya kalau ke Lampung itu bolak-balik berapa jam doang, kapal ferinya berapa jam, perjalanan berapa jam ya kan? Intinya walaupun kapal feri cuma paling 2 jam, persiapannya apa kayak mendadak banget, kayak itu bagi kita sih tidak masuk akal ya. Saya tidak mau menyimpulkan, tapi bagi Sebenarnya kita sih tidak nggak masuk akal. bukan udah masuk akal lah. Karena Yes. kenapa? Dia di CCTV gym ada lagi Di treadmill. CCTV gym ada. Satu lagi, bayar per bulan nafkah ke Ibu Cikita selama ini 5 juta ya, 5 juta rupiah. Bagi dua. Tapi bayar gym 9 juta sayang ya. Duitnya ada tapi tidak mau memberikan nafkah yang cukup. Iya, Emang cukup? Kita datengin Uang baru sekolah dikasih berapa duitnya. Japier? Uang sekolah. Uang sekolah aja nyicil berapa kali? Ya mohon maaf nih. Yang uang masuk ya, uang masuk gedung segala macam nyicil berapa kali, tapi dia pergi nge-gym 9 juta. Tepat setelah kita datangi tempat gym tersebut ya, akhirnya dia keluar dari gym minta uang balik, barulah 5 jutanya dikirim ke Ibu Cikita. Kebetulan bulan itu belum dikirim. Karena kita mendatangi pihak gym untuk bertanya bahwa apa-apa saja yang diambil sama Indra selama melakukan gym di pusat kebugaran yang bagus itu. Dan ternyata hak kami di situ dipakai untuk gaya hidup. Dan Berarti hari ini mediasi tertunda karena yang Karena tergugat itu tidak bisa Oke. hadir karena alasan sakit ya. Oke, aku simpulkan lagi ya teman-teman. 22 Juli sudah dipanggil penggugat dan tergugat untuk melaksanakan yang namanya mediasi dulu. Nah, terus karena yang di tanggal 22 Juli tersebut Bapak Indra tidak datang dengan alasan ke Lampung melakukan perjalanan bisnis, ya akhirnya nggak bisa dilakukan mediasi. Intinya ya Bapak ya, kalau paham hukum dan kan dari pihak sana memakai kuasa hukum, dinasehatkan untuk Bapak-Bapak yang 4 kuasa hukum yang terhormat untuk memberitahukan Bapak Indra untuk datang dulu sekali. Ya, ini bukan masalah untuk kedamai atau untuk kecerai, tapi jalan keluar. Jalan keluar ini berkaitan dengan hak-hak anak, hak-hak istri. Kan ada nafaidah, madiah, mut'ah, itu akan dibahas di situ. Tadi aku ngobrol sama bapak mediatornya. Jadi dilanjutkan lagi karena beliau tidak datang. Hari ini 19 Agustus dilakukan lagi mediasi. Nggak datang lagi. Sudah dikasih tahu sama Pak Hakim dan ibu-ibu hakim. Harusnya tergugat datang dulu agar bisa melanjutkan proses untuk sidang pokok perkara. Nah, kayaknya nggak paham literasi nih pihak kuasa hukum dan prinsipal atau tergugat. Gitu. Masa lebih pahaman saya sih gitu. Buat apa ditunda-tunda? Karena kita sudah sepakat bercerai dan sepakatnya juga kita juga sama-sama menerima bahwa
Indra sudah menyerah atas rumah tangga ini. Dari pembayaran pun lalai. Sandang, pangan, papan itu urusannya Bapak Indra. Istri kalau punya itu sifatnya menolong, membantu. Oh, kemarin ingat ada yang ngomong gini, ya kalau misalnya suami lagi nggak punya uang, ya bantulah. Oke. Bantunya 4 tahun, itu bantu apa numpang hidup? Nggak 4 tahun. 4 tahun bantunya. Oke, Ya. yang saya klarifikasiin bahwa Bapak Indra Aditya mampu memenuhi hidupnya sendiri. Maka dari itu dia juga mampu untuk membayar yang bersifat prioritas Pak Indra yang terhormat. Ini kan proses, tapi kalau lagi proses jangan melakukan begini. Aduh. Ya, di tanggal Hari Merdeka 17 Agustus saya juga merdeka. Bener ya, Beb? Ya. Ini kita ini ya. Oke. Ini nggak akan saya masalahkan juga, tapi akhirnya ini adalah pemicu perselisihan yang harus kuasa hukum Yang mana tahu. itu? Nih dia ya. Ini dia ya. Oke ya. Ya. Oke. Oke, Kak sampai total berarti hari ini ditunda kembali untuk Ditunda kembali. Ya, tanggal 26 Agustus. Oh ya, sama himbauan juga ya untuk wanita yang di sini. Hey, tolong beritahu kepada lelaki yang Anda cium ini, ya. Ini masih dalam proses syarat perkawinan ya. Jadi tolong sayang, aku tak tahu siapa Anda. Udah tahu, Ini terkait Enggak, maksudnya gini aja deh. ini terkait masa depan kita semua ya. Enggak, dia kan bilang, Kak, dia bilang kasih contoh baik buat Kasih anak. contoh baik buat Ini anak. kasih contoh baik nggak? Kayak begitu. Ya. Jadi intinya buat perempuan yang ada di situ ya, lebih baik minta maaf langsung ke Kak Cika Nggak daripada perlu. kegerebek. Nggak perlu. Dengan diminta maaf berarti pengakuan, Beb. Itu Iya bagus juga. betul. Iya sih Jadi pinter kita di banget sini- sih kita. Kita habis itu langsung Jadi megang kita- kasus perceraian yuk. Ya. Jadi gini, udah kita sekali lagi minta buat perempuan yang merasa hari Sabtu kemarin di tanggal berapa ya Sabtu kemarin? 17 Agustus 17. di jam Sabtu 1.41 Sabtu 16. sudah Malam berubah minggu. sayang. Malam minggu. Malam minggu itu Jam sudah 1 pagi. udah Oh, ganti jam hari. 1 paginya. Yo. Oke, buat perempuan yang ada di sana yang bersama dengan si terduga, karena ini baru terduga ya. Ya, terduga, tapi ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya dengan Ada jelas. cium mesra. Muah. Mesra ya. Gitu ya. Jadi lebih baik lebih baik tobat, datangi Tobat, Kak tobat. Cika, minta maaf ya, minta maaf, akui kesalahan, cerai baik-baik, selesai. Buat perempuan terutama juga minta maaf daripada kena sama kita nanti ya. Kita di mana-mana ada ya. Ya kan ini berita ini cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia. Ya. Dia kan tahu. Jadi gini bahwasan aja, kita masih saudara dalam tergugat, hubungan. saudara tergugat, kalau Anda kepengen sama beberapa perempuan, ya, mendingan ini diselesaikan. Selesaikan. Jadi Anda clear, Anda adalah lajang, Ibu Cika juga lajang. Janda. Ibu Cika OTW menjaga Janda Nasional Indonesia. Ibu Cika ini menjaga kehormatannya karena masih status belum Status ketok palu ketok cerai. palu masih pakai cincin Nah, ya kan, belum diketok. Tapi yang di sana sudah tidak menjaga kehormatannya. Katanya. Jajan-jajan yang kita nggak tahu. Tagihan Jadi ke saya. Tagihannya ke Bilang- Cika, jajannya sama yang lain. Bilang nggak Nah, mampu. Bilang nggak mampu bayar. Nggak mau ketemu anak. Ya. Terus Bapak kuasa hukum katanya anak saya adalah tunas bangsa, tapi sampai sekarang sudah 2 bulan nggak ketemu. Alasannya Bapak Indra adalah sibuk membiayain para cabai-cabai nasional Indonesia. Hai sayang, kamu cantik tapi kok kamu bodoh ya? Bukan kecewa berat lagi, kayak saya tuh kayak nganggep, oh gitu aja ternyata ya seorang banker, mantan banker yang sebenarnya kalau sampah tuh udah masuk ke udah tempat sampah udah gitu. nggak Jadi ada ya sampai kapanpun tidak akan diterima dunia sih kalau udah kayak begitu ya. Kan berarti kalau misalnya dia tergugat dan hadir lagi ini Udah jadi poin kok. Jadi para pengadilan juga udah ngerti. Ini malah Belum tahu, malah kita jadi belum tahu. Iya, gitu. Jadi ini yang kita ungkapkan berupa fakta. Jadi kalau misalnya Bapak Indra kecewa sama saya buka semuanya, Anda duluan yang buka duluan. Gitu. Dan Jadi, juga seolah terkesan dia mau memperlambat urusan Urusan ini. Kalau memang dia laki-laki yang baik, kalau memang dia
sudah tidak ada kecocokan dengan ibu Cikita, ya cerailah baik-baik, datang baik-baik, cerai baik-baik, urus anak gimana, udah selesai kasih nafkah, beres kan. Iya. Kita emang udah sama-sama mau cerai, apalagi yang sebelah sana udah jajan-jajan. Udah jajan. Jadi kalau emang mau cerai ya datang, Iya. secara hukum supaya lebih jelas. Kayak kelihatan salahnya loh. Iya, jadi Iya. enggak Nggak cowok, pertanyaannya kenapa takut? Apa yang ditakutkan? Takut dituntut uang nafkah. Ya ngaku aja kalau nggak mampu. Ya. Terus satu lagi, itu sebenarnya Ibu Cika ini juga sudah membayari berapa bulan uang Udah, KPR udah. yang harusnya dibayar oleh tergugat karena Dia dia tidak tagih ke mampu, saya suruh ditagihnya. setor teller Ya. karena sudah tidak bisa ke rekeningnya dia, rekening pinjaman dia. Mending ini kita berdua gitu ya, kita ajukan restrukturisasi kredit aja. Atau kita jual rumah ini bareng-bareng jadi selesai sebelum ketok palu. Itu kalau banker yang pinter. Terus siapkan asuransi Javier Reza Aditya, pemegang polisnya Anda. Ya, Kemarin udah dibikin belum? dilepsin nilai tunainya diambil buat jajan. Oh gitu. Jadi kalau kalian merasa saya ini tidak ada bukti gitu ya, ada banyak banget gitu. Tapi nggak usah macam-macam, nggak usah nunda-nunda gitu loh Bapak Nggak IAR. usah playing victim bilang nggak ada laki-laki yang sekuat saya. Nggak usah ngomong kayak begitu. Salah-salah. Ada Ah. juga nggak ada yang perempuan yang bisa mampu untuk menghadapi dia ya. Saya mampu menghadapi kamu sendirian. Enggak, cuma satu sih. Kak, tolong minta maaf sama Kak Cika sama Mami Papi kalau enggak. Iya. Gini, Ingat. Papi itu waktu pisah ranjang sempat bilang, Indra, kamu dalam masa introspeksi. Kalau sampai kamu kalau misal keluar tuh jangan sampai merusak nama baik keluarga. Dia rusak nama baik keluarga Dengan kita. video tersebut. Dengan Iya. video tersebut. Ini yang ngasih tahu netizen, oi. Jadi Ya, gini jadi aja. makanya kayak, aduh Indra. Dia mau berkilat kemana-mana daripada diburu Diburu sama sama mata. spy James Bond kita. Lebih baik beresin ini. Lu mau main cewek sama 100 cewek. Itu nggak apa-apa, Terserah terserah. sayang. Terserah Di mana Cie. posisinya yang tadi? Posisinya di Binong Karawaci. Minong Ngarawati. Ya, di penginapan yang satu kantor dengan Bapak Radin Anom and Partner. Jadi Bapak Radin Anom and Partner, sorry banget Pak, jangan dilindungin. Emang bener sampai di kosan juga? Iya, karena aku ada Nggak tahu, buktinya. nggak Ada tahu. buktinya. Apa bukti? Ada buktinya dari Oh, wawancara buktinya saya video dengan wawancara. Bapak R di salah satu Penjaga penginapan, Ya. penjaga penginapan ya. Gitu. Dibawa doang ya. Kita nggak Dibawa. tahu di dalam ngapain. Iya. Sampai masuk kamar atau enggak kita nggak tahu. Nah, saya kemarin sudah ke sana melakukan wawancara, interview untuk menemui penghuni di kamar 203 di TM, sebuah mansion yang ada di Karawaci, ya. Dan di situ penjaganya bilang bahwa wanita yang di video ini memang sudah sering datang di dalam masa kita pisah ranjang. Jadi yang Tapi dimaksud itu? sebenarnya Iya, yang dimaksud itu, Pirang. ya cewek berambut pirang. Nggak tahu lah ya, aku juga nggak mau tahu siapa kamu. Intinya kita bicara masih terdugaan Iya, ya dikit ya. Iya, Terduga itu dikit. masih terduga, cuman kan akhirnya jadi tahu kenapa mediasi nggak datang. Karena gini, gugatan saya tuh simple. Saya menggugat cerai ini adanya terjadi perselisihan terus-menerus. Penyebabnya salah satunya adalah ini. Kedua, lalainya nafkah. Ya, ketiga, adanya money game. Itu udah kuat tiga itu. Tapi emang sebelumnya Pencurian juga. ketahuan selingkuh juga. Sudah, tapi memang dari aplikasi yang Masih mesra, kayak receh-receh gitu masih lah ya. receh-receh yang mungkin saya berpikir kalau kita para perempuan selama 7 tahun menikah, total saya tuh mengenal Indra 9 tahun ya. 2 tahun saya pacaran, lalu saya menuju ke pernikahan. Itu sebenarnya saya sudah tahu, tapi saya pikir bahwa saya bisa menemani dia sampai Berharap dia bisa berubah. sampai akhir hayat dengan merubah dia, karena Bapak Indra ini memang tidak punya orang tua yang bisa memberikan edukasi, karena memang beliau orang tuanya tuh bercerai. Jadi tolong, bukan masalah orang tua. Jadi akhirnya menurun lah, gitu ya. Harusnya dia bisa trial and error kalau dia merasa Intinya keluarga ini bisa diselamatkan. Iya. Mediasi aja. Jadi kamu juga bisa bebas untuk menjadi bujang dan mencari wanita yang setara dengan dirimu. Kalau aku kan udah gak setara sama kamu. Jadi dia di atas apa di Salah bawah, Beb? satunya perselingkuhan ini menjadi akhirnya Money game dan manipulasi data penghasilan saya sih lebih tepatnya Dan gitu, judi online, seolah dia pencurian memberi uang. nafkah padahal sebenarnya dialah pelaku mentransfer bolak-balik seolah nafkah ke antar rekening kami yang pribadi. Ini bukan rekening perusahaan ya, rekening pribadi. Jadi semua uang syuting saya, uang afiliator saya,
uang saya punya tabungan, bahkan mas kawin yang sudah dijabat saat ijab kabul pun itu raib. Mas Gitu. kawin lo nggak ada ya posisinya? Mas kawinku 25 gram nggak ada. Emas-emas yang sudah dikasih sama dia setiap ulang tahun kan dia selalu memberikan gitu ya, ditarik balik lagi. Tapi biasanya dia gadai nggak bisa tebus, akhirnya hilang. Nah karena saya concern untuk membantu dia, karena dia juga bilang 4 tahun belakangan ini dia mengalami penurunan penghasilan yang cukup signifikan, sehingga akulah yang mencari gitu, cari uang. Kondisi Javier justru jauh lebih baik, dia cuma hanya tahu si Dedi itu memang lagi kerja kontraktor, tapi aku cek kontraktornya nggak ada yang jalan kok, semuanya nggak ada. Asuransi juga nggak jalan. Kalau ngeliat Javier suka sedih nggak sih? Mungkin bukan inget Dedi. Awal sedih, tapi pas waktu udah seiring berjalannya waktu dan ada bukti-bukti kayak begini, aku jadi lebih mantap gitu ya untuk lebih baik sendiri aja. Dan mungkin aku mau minta maaf juga pada keluarga aku, keluarga Indra juga, dan semua rekan-rekan yang mungkin jadi kayak heboh gitu, ini pada kenapa sih, aku memohon maaf atas kegaduhan ini. Sebenarnya kegaduhan ini dia yang buat gitu ya, dan harusnya dia berpikir kalau dia berurusan sama pasangan yang punya pekerjaan sebagai public figure tuh dijaga gitu loh. Kok malah dia yang podcast kemana-mana? Lebih baik kan dia bisa ke rumah kami untuk sekedar main sama Javier aja, mengantar jemput, itu doang yang aku minta. Dan kalau bisa ini tunggakan yang dudet 20 ini dibayarkan. Aku kasih 2 opsi, bayarnya seperti apa, mau lamsam semua atau 50-50 gitu. Karena kalau masalah uang ini adalah masalah yang jadi polemik utama. Dia itu lagi nggak mampu katanya, tapi kenyataannya dengan ada bukti kemesraan ini dia mampu kan. Kalau misalkan kita lagi datang ke salah satu pusat live music itu kan ada minimum spending open table ya, berarti dia mampu gitu. Sebenarnya mampu tapi tidak mau, tapi tidak dialokasikan ke kami. Dan dia tahu aku pergi ke Cina untuk jadi TikTok afiliator, dia tahu aku sempat hiatus dari dunia nyanyi, itu karena apa? Karena dia. Jadi karirku udah ke rumah masih dibuka pintunya. untuk anak iya. Jadi gini, aku selalu bilang sama dia, ini masalah kita, jangan sampai anak yang tahu, karena kita belajar dari kasus orang tuamu yang bercerai. Ya, orang tuamu kan bercerai. Jadi trial and error itu harus benar-benar kamu evaluasi. Dan aku sebagai istri udah kasih tahu, tapi dia makin parah, makin oleng. Terus tambah lagi kenal sama kuasa hukum yang katanya abangnya dia, tapi tidak bertindak sebagai mediator, malah mensupport ke arah yang tidak baik. Harusnya Bapak pengacara tuh mengarahkan, Dra, datang mediasi pertama dulu gitu. Dra, ingat anakmu, antar jemput dia. Aku cuma pengen tahu Pak Radinano harusnya bisa seperti itu, harus bijaksana Pak. Ini terkait dengan hak-hak anak gitu loh. Ya gitu. Oke, udah ya? jelas ya. Jelas ya sih kakak. Talak Cika. Ya, kembalikan Cika ke papi. Datang mediasi, bayar KPR, bayar semua kewajiban. Kamu laki-laki. Oke? Tanggung jawab. Sedih nggak sih Papa ngeliat, mohon maaf ya jika diperlakukan seperti ini. Sedih sekali. Juga harus menjadi korban juga, Pi. Betul. Sedih Sebenarnya sekali. ini kejadiannya hampir di pernikahan 2018. 2019 dia udah mulai mencuri. Tapi kita tetap menutupin. Bayangin seorang anakku bisa membantu satu keluarga hidupnya dari almarhum mertuanya, iparnya Cikita yang hidupin semua. Jadi aku ini terakhir sebagai orang tua karena aku orang sibuk ya, baru ketahuannya itu di tahun 2021. Sebenarnya gini loh Mbak, Indra ini anak nakal ya, makanya aku tuh kecewa, aku tuh udah nganggap dia tuh anak kandung seperti anak sendiri bukan menantu. Bayangin, ada nggak seorang mertua membeliin baju buat menantu? Ada nggak? Itu nggak akan ada terjadi karena Indra ini anak broken home ya. Dia tante omnya juga nggak dekat sama dia. Akulah yang dianggap ibu kandung dan orang tua kandungnya berdua. Sekarang yang aku kecewakan kenapa pengacaranya ikut campur. Pengacaranya nggak tahu apa-apa. Sampai saya difitnah KDRT. Masya Allah banget.
Jadi saya sebagai naluri ibu, Tega ya, Mi? kok tega banget gitu. Cikita yang badannya kecil memukul itu nggak kebalik. Jadi kayaknya Mbak, mungkin kalau untuk judol ini pemerintah belum bisa memberantas ya. Tapi kalau aku garis bawain, ini menantuku judol. Pembohongnya luar biasa. 10 menit dia bisa nangis, 20 menit dia bisa minta ampun. Dia sampai sujud di kakiku beberapa kali. Ada sering begitu. Ya, itu udah karakter dia. Mami, tolong dong Mami, aku nggak mau pisah sama anak Mami. Nah, terus dia ngomong, kok dia sama anaknya dipersulit. Kalau menurut aku demi Allah tidak persulit. Aku orang Minang, aku orang Sumatera Barat, tahu adat. Tapi ini yang aku sesalin, di pertama kali ini, pertama taruhlah, dia nggak datang. Itu bohong lagi, dibilang ke Lampung. Allah nggak tidur kan, ada yang ngasih kabar, dia nge-gym. Terus aku udah ngurut dada. Kedua, dibilang lagi sakit. Ternyata ada dapat kameranya dia selingkuh. Itu 3 hari yang lalu. Jelang sidang ya, Jelang sidang. Gimana ya Mbak ya? Makanya aku pengen nama kalian sebagai infotainment. Aku juga orang infotainment juga, orang lama juga di media. Siapa yang gak kenal dengan Cikita, udah artis legenda ya. Kita orang yang benar-benar gak mau ribut. Tapi pengacaranya yang sok tahu, seakan anak-anak saya yang disudutin sama dia. Ya biasa mungkin ya Mbak ya. Pengacara mungkin ya karena butuh uang kali ya. Dia harus ya, oh ini Cikita Medi nih. Ayo Indra, post terus. Aku pengen nih, pengacara aku pengen terkenal. Itu yang nama Anom aku gak suka. Dia keluarin aja, aku udah gak suka sama dia. Seperti apa mungkin Papi melihat jika harus sudah ditinggal, dia harus sekarang menghadapi persidangan yang prosesnya akan melelahkan nih Papi, yang melelahkan. Kalau ya benar-benar melelahkan, tapi harus Mbak. Kalau misalkan dilanjutin juga ini rumah tangga akan mudarat. Itu pasti mudarat. Plan A pertama udah minta maaf, udah kita ampunin. Kedua kita maafin lagi. Itu selalu setiap tahun. Kemarin keluar bukan diusir, ya, introspeksi diri. Nak, kamu keluar dulu ya. Ntar boleh, kamu bisa renungkan. Pasti kamu akan pisah sama Cikita, sama anak sendiri. Pasti kamu akan berubah. Ternyata tidak. Gimana ya? Malah mungkin video. Ya video. Kalau untuk pertama pas dia udah keluar dari rumah itu 3 bulan ya. Setelah itu kita ketemu kok, kita makan sama-sama kok. Nah yang lucu dia bilang katanya laporin KDRT segala macam, tapi setelah kejadian percekcokan itu udah sempat ngajak Javier ulang tahun, udah sempat makan, udah sempat baikan. Jadi kan aneh ya kalau dibahas sekarang. Itu aneh, jadi nggak ada sangkut pautnya. Jadi permasalahan yang di Februari itu memang itu cekcok misalnya terjadi apa gitu kan ya. Itu kan karena ketahuan judul ya, Mi ya. Ya, siapa yang nggak kaget, siapa yang nggak shock ya mengambil uang Cikita ratusan juta untuk bermain judul, nafkah nggak jalan, dan akhirnya ya cekcok lah itu kan. Nah setelah itu baikan, udah minta maaf, bahkan dia minta maaf sama Mami dan Papi ya, minta maaf sampai kayak apa. Terus satu, aku potong, sholat aku yang ngajarin. Dari dia nggak sholat, dari dia puasa Senin Kamis tuh aku selalu. Indra tahajud, selalu aku. Terus mengenai skincare, dari awal 2003 awal aku yang bisnis skincare. 2016 langsung dilanjutin oleh Cikita Medi. Itu bukan harta bersama. Seorang pengacara yang nama Anom, kalau suami istri itu harta bersama, salah Anda. Uang istri, uang suami, uang istri. Bukan uang suami, uang istri bukan uang suami. Itu rekening pribadi. Itu rekening pribadi. Itu pribadi. Iya. Kalau rekening bersama namanya Makanya Indra, aku tuh kok pengacaranya kok terobsesi banget dengan ngomongan minantuku. Jangan full dah. Jangan full dong dia percaya sama Indra. Aku yang tahu Indra loh. Ya. Sampai sekarang, sampai detik sekarang dia ngelaporin aku ke KDRT, aku ketawa aja. Ya Allah. Astagfirullah. Ya, bingung aku kan. Tapi ya udah. Mungkin karena yang mau disampaikan Papi, Mama untuk Indra. Kalau menurut aku ya. Pesan untuk langsung. Ini dari pertama dia nggak datang, kedua dia kan lumbung emasnya Cikita Medi. Dia nggak mau pisah sama Cikita Medi. Ya, tapi dia harus berpisah dengan anak saya. Harus, karena tidak bisa dilanjutin, pisah secara baik-baik aja. Sekarang kalau dia gentleman, dia cowok, dia akan datang. Ya. Ini dipengaruhi oleh pengacaranya dia. Pengacaranya acting lagi, bilang yang beginilah sakit. Anda seorang pengacara kok bohong. Surat keterangan sakit nggak ada. Gimana ceritanya itu? Di mana pengacaranya profesionalnya? Itu akhir pesan buat Indra. Iya, Indra datang. Datang temuin kami. 1 minggu lagi kan mediasi, Pi. Terus aku garis bawahi juga Mbak,
Cikita itu tidak pakai pengacara. Kita pakai pengacara, siapapun banyak yang mau kok membantu kita dari belakang. Tapi intinya ini problem keluarga. Harusnya Anom sebagai pengacara dia ngerti kalau dia punya anak cewek, kalau anaknya ceweknya diginiin gimana. Iya. Itu aja. Benar. Tolong ya Pak Anom ya, kalau Anda kurang puas Anda hubungin saya. Oke, makasih marah-marah di dalam ya. Hah? Sempat emosi di dalam. Iya gimana? Nama Cikita Yang nggak Medi. datang gimana? Iya, Medi itu saya. Sebenarnya aku nggak Pak Medi. karena nggak hadir aja. Pak Medi. Terus Kami. aku Alfi Kairi. Nanti di WA deh sama Kak Cika, ya yang tak kasih. Jadi kebawa emosi nih ya maksudnya. Nggak kebawa emosinya itu pengacaranya langsung bohong lagi. Kita ngamuk-ngamuk. Lalu acaranya sih. Udah pulang. Penyidik telah memberikan SP2HP sekitar bulan Februari 2024. Nah, pasca 1 hari setelah kejadian, Indra bikin visum gitu. Tapi laporannya di bulan Juni. Oke, Pak. Ya. Untuk sidang tanggal 26 Indra datang nggak, Bang? Kami akan usahakan datang karena memang persyaratan untuk mediasi itu walaupun sebentar pihak prinsipal itu harus hadir karena tadi bilang ada kata hakim bilang persoalan hati tidak bisa diwakilkan oleh kuasa hukum. Oke. Nah dari kalau dari Indra sendiri alasannya hari ini nggak hadir apa Pak? Tadi by phone ke kami menyatakan bahwa beliau berhalangan hadir karena sakit. Karena 3 hari berturut-turut dia tugas istilahnya di lapangan, ya agak meriang badannya. Oke. Nah tapi dari pihak kita sendiri tadi membeberkan satu bukti baru yang di mana ada video Indra lagi clubbing gitu kan 3 hari lalu kejadiannya tanggal 16 Agustus Pak. Nah kalau dibilang sakit ini kayaknya mereka nggak terima karena mereka punya bukti video ada tanggal dan jamnya atau gimana Pak? Ya silakan aja nanti diajukan proses pembuktian nanti di pengadilan agama. Kalau memang kan perceraian juga harus dia melampirkan buktinya. Kalau memang menginginkan perceraian ya dengan dibuktikan 2 alat bukti tadi ya silakan aja sah saja itu. Silakan dari pihak penggugat ya. Kalau kami nggak tanggapi hal-hal itu. Nah Pak, apa namanya kan ini 2 kali Indra tidak hadir ya Pak. Nah tadi juga dari pihak kita menyampaikan bahwa seharusnya dari Indra itu hadir agar bisa masuk ke persidangan pokok perkara. Nah seperti apa Pak ini dibilangnya bahwa Indra ini tidak kooperatif, bahwa mediasi ini bukan semata-mata hanya ingin damai dan rujuk, tapi memang harus dilaksanakan Pak, seperti apa? Kalau mediasi itu kan hak prinsipal juga, memang harus diharuskan hadir. Tapi ketika memang berhalangan hadir tidak sakit, berhalangan sakit, ya kita kan nggak mau bisa memaksa. Bang Indra harus hadir. Toh hakim juga memberi kesempatan 1 minggu lagi ini dengan ranah waktu 40 hari itu kan masih ada kesempatan. Ya. Nah kemudian di minggu depan apakah Indra akan hadir atau kembali tidak hadir? Nah nanti akan seperti apa persidangannya? Kami usahakan agar Indra hadir ya karena memang amanat daripada majelis hakim prinsipal harus hadir walaupun sebentar itu. Berarti kondisinya sekarang Indra sakit Pak? Kondisinya berdasar pengakuan kepada kami sakit. Ya, Pak? Tadi ada diminta surat bukti sakit itu seperti apa tuh Pak dari pihak kita karena mungkin tidak terima ya Pak? Ya sebenarnya dengan mengantongi surat kuasa istimewa bila mana prinsipal tidak berhalangan hadir ya kami pun selaku kuasa bisa sebenarnya menggantikan. Oh tadi surat apa namanya Pak? Surat kuasa istimewa. Ada Pak? Ada di rekan saya di Bang yang tadi udah dibawa tapi karena sidangnya sudah ditutup ya udah terpaksa diundur minggu depan. Ya. Makasih ya Pak. Sama-sama ya. Kita dulu ya Pak ya. Iya boleh. Kita dengan tergugat Indra Aditya namun karena tidak hadir lagi ditunda. Nah ini seperti apa Pak? Memang dari kedua prinsipal ini harus hadir dulu ya Pak? Iya sesuai agenda. Terus kemudian tadi Ketua Majelis juga menyampaikan bahwasannya hari ini masih memberikan kesempatan kepada tergugatnya. Terus kalau mediasi itu belum terlaksana, jadi masih ditunda untuk mediasi lanjutan sampai tanggal 26. Gitu. Mungkin yang
yang menjadi alasan tergugat tidak hadir sudah disampaikan seperti apa Pak Agil? Tadi tidak disampaikan ya, cuman sudah janji dengan mediator, tapi beliau tidak hadir. Terus kemudian kuasanya belum mengantongi kuasa istimewa untuk mediasi. Berarti kalau misalnya nih Pak tergugat kan besok minggu depan ini akan menjadi kali ketiga ya untuk mediasi. Namun jika ternyata tergugatnya tidak hadir, itu bagaimana Pak? Akan bisa langsung ke pokok persidangan atau seperti apa sih Pak? Oh, kalau itu ranah majelis ya. Cuman majelis menyampaikan tadi bahwasanya hanya dihadiri penggugat dan kuasa tergugat. Kuasa tergugat belum mengantongi kuasa istimewanya. Jadi masih dikasih kesempatan. Pada prinsipnya memang tapi kedua belah pihak ini diwajibkan hadir nggak sih Pak untuk tahap mediasi ini atau bisa tidak dihadir atau seperti apa sih Pak sebagai orang awam nih Pak? Iya, itu bisa dilihat di Perma 1 2016 apabila dihadiri kedua belah pihak wajib. Nah, wajibnya di situ berarti kan prinsipal ya. Nah, kemudian kalau ada kuasa harus ada kuasa istimewanya. Biasanya mohon maaf apa aja sih Pak yang di mediasi itu maksudnya di dalam mediasi itu bisa hal-hal apa sih Pak yang prinsip dasarnya itu Pak? Ya namanya perundingan ya. Perundingan berarti kan semua permasalahan yang ada di dalam surat. Ya surat gugatan atau dia menerima atau tidak, itu aja. Ya, tapi untuk itu kan kewenangannya mediator. Mau dari segi apa itu mediator. Kami hanya menyampaikan bahwasanya hari ini hasil mediasi belum bisa diperlihatkan kepada majelis hakim, maka majelis hakim memberikan kesempatan 1 minggu gitu ya. Baik, untuk perkara Andre Taulani dengan Erin nih Pak, saya baca di online bahwa dari pihak istri atau Erin ini mengajukan gugatan juga ya Pak. Seperti apa, benar nggak sih? Kalau untuk gugatan kami tanya ke pimpinan kemarin belum ada yang atas nama itu. Ya. Berarti ini artikel di sosial di artikel pemberitaan bahwa Erin ini menggugat cerai sekaligus menuntut hak-haknya ada rumah, mobil, tanah, saham, rekening dan semuanya digugat. Itu gimana Pak? Itu kami baru disampaikan oleh ketua majelis tadi yang menangani itu, beliau baru sampai musyawarah majelis untuk hasil daripada eksepsi ya. Nanti kalau eksepsi berarti baru tangkisan beliau, belum nyampe ke arah itu, dan itu materi itu kami nggak berhak untuk menyampaikan. Berarti untuk saya pertegas kembali Pak, berarti sampai saat ini saya konfirmasi ke Bapak belum ada gugatan dari Erin ya Pak, seperti yang diberitakan ya Pak ya? Kalau di dalam yang mandiri atas nama Bu Erinnya sendiri tidak ada gitu ya. Kami sudah konfirmasi ke Pak Ketua, ke Pak Wakil juga sudah disampaikan bahwasanya tidak ada gugatan atas nama Erin. Tapi mungkin dari Pak, hal itu dimasukkan ke dalam gugatan yang sudah berjalan gitu. Misalnya kan yang menggugat sekarang ini Andre, tapi dimasukkan ke pokok gugatannya misalnya Erin sebagai selain hak asuh anak, dia juga meminta hak harta benda atau gunung ini gitu Pak. Nah itu tadi ketua majelis menyampaikan belum bisa disampaikan dan tidak akan disampaikan kan, itu materi. Udah larinya ke materi. Adapun hal-hal yang lainnya selain eksepsi itu kami belum lihat. Ini hanya baru hasil daripada pembuktian eksepsi. Nah, musyawarah majelis nanti akan dibacakan putusannya, putusan sela atau putusan itunya. Ya, gitu ya. Kemudian